Dari password kayaknya. Ini adalah soal kita. Jadi kita punya gambar ya. Ada 2 lapisan. VP yang pertama 1000 bla bla bla. VP yang ketiga 3000 bla bla bla, tergantung NIM kalian ya. Oke. Soal nomor 1. Ada yang punya ide gimana ngerjainnya? Taruhlah NIM-nya, BC-nya itu sama dengan 1, 2, 3 gitu. Berarti BCA-nya berapa? 2, 3, 1. Oke. Soal pertama, hitung sudut kritis yang akan terjadi atau akan terbentuk ya, ketika gelombang seismik melewati batas lapisan. Oke, persamaan kan? Ibu, maaf Bu, ini kelas C, Bu. Oh, C. Soalnya sama kelas C dengan kelas D. Ya. Oke, minggu ke-9. Kita akan buka filenya. Oke. Kelas C. Sama aja sebetulnya soalnya. Jadi kalian itu mengerjakan soal yang sama, hanya saja angkanya ada berbeda sedikit. Oke, kalau misalkan saya punya ABC-nya 1, 2, 3, jadi ini tiap orang akan beda-beda jawabannya. BCA, BCA-nya berapa? 231. 231, Bu. 231. Soal nomor pertama, bagaimana kalian menghitung? Kalian punya persamaan apa yang bisa dipakai? Sin I sama dengan V1 per V2, Bu. Terus sin I gitu ya. IC sama dengan V 1 per V2, Bu. V2. Oke, masih gampang. Jadi sudut kritis itu sama dengan inverse sinus V1 per V2. Angkanya ya silakan kalian hitung. Angkanya akan berbeda-beda tiap mahasiswa. Oke, nomor 2. Persamaan gelombang langsung. Nah, gimana nih persamaan gelombang langsung? Persamaan gelombang langsung travel time. Oke, sama dengan seper V Dikali X. berapa? X-nya 12, Bu. X-nya 12. Yang 12 itu X atau ketebalan? Ketebalan, Bu. Ketebalan. Yang ditanya persamaan nih. Travel time direct curve, persamaan gimana? Seper V1. X per V ya, Bu? Ini V berapa? Kan ada 2 V. V1, Bu. 1, V2. Oh, yang ditanya persamaan gelombang langsung yang dibentuk. Jadinya ya kita nggak perlu tahu ya. Seper V1 ini berapa?
P1-nya ABC, 1, 2, 3, berarti ya, dikali, ini adalah persamaan. 1/21 kalian hitung aja berapa, sama dengan X. Jadi persamaannya adalah T sama dengan titik-titik X. Gitu. Ini adalah persamaan gelombang langsung nih. Gelombang refraksi. Persamaan gelombang refraksi gimana? T sama dengan 2Z cos IC, Bu, per V1. per V1. Masih belum selesai nih. Ditambah 1/V2 ya, Bu. Tambah 1/2 X, Bu. X, Bu. X. Oke. Jadi persamaan revolta ini berapa? 2 dikali Z-nya kali 2 dikali 12 gitu. Dikali cos sudut kritis. Sini kalian tahu ya? Sudut kritisnya kalian belum tahu dari nomor 1. Berarti cosnya ya tinggal dihitung. Dibagi V1. Misal ini 30 derajat gitu ya. Berarti kalian masukkan cos 30 derajat di sini. Cos 30 derajat ditambah V1-nya berapa? 1, 2, 3 ya. Tambah 1 1231. Nah, ini adalah persamaan revolta gelombang refraksi. Persamaan gelombang refraksi. Kalian tinggal masukin angkanya. Biasanya kalau cuma sampai sini, betul sampai sini konsepnya saya kasih setengah poin gitu. Berarti 2,5. Kalau angka-angkanya dimasukin udah betul, nilainya full 5 poin. Ini diselesaikan ya. Jadi T sama dengan titik-titik ditambah titik-titik X. Oke. Nah, kalian kan udah tahu. Kalian punya 2 persamaan garis. Persamaan pertama. Persamaan kedua. Kalian bisa di kurva T. X. Kurva T. Kalian bisa ambil dari 0, 5, 10, terserah. 15, 20, 25. Nanti T-nya berapa? Nanti kalian akan punya gambar direct wave-nya. Kalian punya refraksi. Setelah itu kalian bisa menentukan cos of cos of apa? Cos of poin di sini. Nah, ini kayak ada yang mengerjakan seperti itu. Nah, nomor 1 yang itu siapa? Nomor 1 yang itu siapa? Nah, yang nomor 1 sudut kritis. Ini kan gampang. Nomor 1. Oh, ada 1, alhamdulillah. 2, 3, 4. Nah, ini berarti saya periksanya akan ini, karena banyak yang salah. Nomor 1 kan banyak yang salah. Sudut kritis, sudut kritis. Nomor 2 ada yang mengerjakan seperti itu. Bu, maaf Bu. Gimana? Suara Ibu ini Bu, apa?
Ada noise gitu Bu, ada suara kayak robot-robot gitu Bu. Oh gitu. Sebentar ya. Nah, ini saya pakai speaker nih. Coba cek. Ini suaranya Sama aja Bu. lebih baik, sama aja. Iya kayak robot Bu. Waduh. Bagus, Bu. Di saya bagus, Bu. Bagus, Bu. Aku saya nggak apa-apa, Bu. Oh, bagus. Dari tadi bagusnya atau baru aja? Memang kayak robot. Yang dari baru tadi. ini, Bu. Yang baru Bagus, Bu. Yang baru bagus, oke. Jadi kalau yang masih mendengar saya versi robot, ya mohon maaf ya. Nomor 2 gimana? Nomor 2 ada yang ngerjain ke sana? Ada, oke. 1. Yang lain? Waduh. Persamaannya Dua, doang, oke. Bu. Nggak nyampe itu, Bu. Nggak apa gimana, Bu? Persamaan mana? Persamaan ini? Nggak, itu Bu. Nggak bikin angkanya gitu, Bu. Bentar. Sampai sini aja. Kenapa V1-nya nggak dimasukin? Kirain persamaannya aja, Bu. Jadi nggak masukin angka gitu, Bu. Bukan, di sini ada terdapat 2 lapisan, nih kan. Ini adalah keterangan, lalu soal-soalnya itu menjorok ke sini gitu ya. Yang dibentuk gitu. Kalian kan pakai nomor 1 pakai info ini kan. Harusnya nomor 2 ya pakai info itu. Karena masih satu kesatuan nih. Gambarnya baru muncul setelah soal keempat. Jadi nulisin ini aja, persamaan ini. Sama persamaan ini mungkin ya. Nomor 3, betul? Ya, Bu. Oke. Banyak yang ngerjain gitu? Sayang sekali ya. Dikasih poin berapa nih anaknya ya? Bu, izin Bu. Ya? Saya masukin V1-nya, tapi konsepnya nggak kayak yang Ibu jelasin, Bu. Oh, konsepnya beda. Ya, nanti saya akan lihat jawaban kamu ya. Baik, Bu. Konsepnya bagaimana. Bu, izin Tapi, ya, kan itu Ibu rumusnya T sama dengan 1 per V1 kali X kan Bu. Kalau misalkan aku tulisnya T sama dengan X per V1 sama aja kan Bu ya? sama aja. Sama aja. Secara matematis itu kan tidak berbeda ya. Jadi kalau misalkan ada perbedaan penulisan, tapi substansinya sama, itu saya anggap betul. Yang penting bukan V1X gitu, itu kan salah ya. Gitu. Oke, jadi kalau kalian menuliskan persamaan ini saja, mungkin saya akan kasih 1 poin ya. Persamaan saja 1 poin. Kalau kalian masukin variabel-variabelnya, ketebalannya, sudut, kecepatan, saya akan kasih 2,5. Kalau kalian mengerjakan dengan betul semuanya, saya kasih 5 poin ya. Untuk masing-masing, untuk nomor 2 dan nomor 3. Untuk nomor 4, ada yang mengerjakan sama gitu? Ini memang tricky dan poinnya besar, makanya butuh agak bertapa. Ada yang mengerjakan seperti ini? Nggak ada ya. Oke, kita lihat nomor 5. Nomor 5, kalian diminta untuk menentukan jenis gelombang yang ditandai oleh huruf B dan D, serta alasannya. Huruf B itu apa? Ini nggak dibeda-bedain NIM ya. Refleksi, Bu. Gelombang B refleksi, kenapa? Karena dia melengkung, Bu, hiperbolik. Oke, karena hiperbolik, betul ya. Kalian jawab seperti ini aja udah saya betulkan nih. Nomor D, itu apa?
refraksi. Gelombang D refraksi. Yang ini Direct nggak, Bu? direct Ground roll bukan Bu. apa? Ground roll. Ground roll. Ground roll, betul. Kenapa bukan refraksi atau bukan direct wave? Yang di D ini? Yang di D kan Amplitudenya ya ini ya. berbeda banget Bu. Amplitudenya gede banget, betul. Ada lagi nggak yang bisa membedakan dengan refraksi dan direct? Kenapa dia tidak menjadi gelombang refraksi? Ingat, direct wave dan refraksi dia akan menjadi first arrival, ya. First arrival artinya dia di sini di atas, gitu. Dia akan jadi first arrival. First arrival. Itu refraksi dan direct. Yang menjawab ground roll, alasannya misal amplitudenya tinggi, boleh. Frekuensinya rendah, boleh. Yang menyebutkan trennya, garis lurus, boleh. Salah satunya, sudah betul ya, untuk mendapatkan 5 poin. Oke. Selanjutnya, yang ini, kita akan ambil ABC seperti tadi ya. ABC-nya 1, 2, 3. Berarti D1-nya berapa? Tujuh tiga, Bu. D1-nya 73, D2-nya 112, Mbak. 112. Oke. Kalian diminta untuk menentukan spasi optimal geophone array. Nah, spasinya berapa gitu ya? Apa yang harus kalian hitung? Pertama tentuin frekuensi dominan ground roll-nya dulu Bu. Frekuensi dominan. Oke, berapa frekuensinya? Kalian bisa ambil dari mana? Lihat, ini ada time. Oke. Dari time. Dari waktu kalian bisa dapat apa? Periode Bu. Periode. Periodenya berapa kira-kira ini? 0,1 bukan. 0,1 ya. 0,1 sekon. Kalau begitu frekuensinya berapa? 1/0,1. 1/0,1 berapa tuh? 1 dibagi 0,1 berapa? 10 dong ya? 10 Hz. Lalu setelah frekuensi kalian butuh apa? Kecepatan semua Bu. Apa? Kecepatan. Kecepatan. Kecepatan gimana cara menentukan kecepatannya? D2 minus D1 per T3 minus T2 Bu. D2 min D1 minus T3 2 min T. Iya. T1 gitu ya. Oke. Berapa kira-kira? Kalian masukkan nilai D2-nya, nilai D1-nya. Kalian bisa menggunakan skala ini untuk menghitung T ya. Jadi kalian dapat kecepatannya berapa. Oke? D2-nya misal tadi berapa? 112 dikurangi 73. Oke.
Lalu misalkan di D1 ini kan, di D1 ini time-nya berapa? Lalu di D2 ini, kalian kan bisa mengira-ngira nih, oh segini 0,1 sekon gitu ya. Berarti ini 0,1 sekon. Kalian ambil 0, dikurangi sekian, itu juga bisa ya. Lalu kalian hitung V-nya berapa. Gitu. Nanti kalian dapat V-nya berapa meter per sekon. Sehingga kalian bisa menghitung lambda ya. Lambdanya persamaannya apa? V sama dengan lambda kali F, Bu. Lambda sama dengan? V per F, Bu. Berapa? Kecepatan dibagi frekuensi. Kecepatan dibagi frekuensi ya. Kalian bisa hitung. Oke. Desain akuisisi ini mirip tugas kalian. Mirip tugas kalian. Hanya saja dimodifikasi ya. Jadi kalian punya parameter akuisisi 2 dimensi seperti ini. Fold-nya kalian ingin dapat 5. Source interval 50 meter, jumlah geofon yang tersedia 15. Gitu. Berapa sih jarak receiver agar diperoleh fold seperti yang diinginkan? Berapa jumlah penembakan minimum agar bisa tercapai sampai fold itu tercapai gitu ya? Buat stacking beserta fold diagram. Kalian bisa kan bikin stacking diagram dan fold diagram? Bisa? Bisa, Bu. Stacking diagramnya misalkan gini-gini ya. Gini-gini, nanti fold diagramnya. Lalu kalian bisa pakai persamaan untuk menghitung berapa jarak receiver supaya fold-nya berapa? 5 ya kalau di sini. Atau kalian dari diagram ini terus kalian bikin sampai penembakan kesekian supaya fold-nya 5 itu juga boleh gitu ya. Lalu kalian analisa kedalaman maksimum dan dimensi anomali yang dapat dipetakan dengan baik. Kira-kira seperti apa? Jadi kalian tentukan, ada kata kunci nih, anomali yang dapat dipetakan dengan baik ya. Anomali yang dapat dipetakan dengan baik itu adalah anomali yang memiliki dimensi gitu ya, sesuai fold yang maksimum. Kan kalau misalkan kalian ingin datanya bagus, fold-nya harus maksimum. Kalau misalkan di fold minimum, datanya kurang bagus gitu ya, kurang dapat dipetakan dengan baik. Misalkan fold maksimumnya 50 meter gitu ya, berarti dimensi anomalinya itu 50 meter. 50 meter. Oke. Lalu panjang lintasan, L-nya kan bisa kalian tentukan tuh, ya nggak? L-nya bisa kalian tentukan sama dengan berapa, sehingga kedalaman, sehingga Z itu bisa kalian perkirakan. Gitu. Ada yang menjawab seperti itu? Gimana? Saya, Terlalu sulit soalnya. Oh, ada bulan. Oke. Soalnya terlalu sulit. Nanti minggu depan kita lihat ya. Semoga sudah selesai dikoreksi. Nanti saya akan bagikan. Kalau misalkan ternyata banyak yang
masih jelek, kita akan remedial coba ya. Oke. Saya kira cukup itu untuk pembahasan UTS. Kita masuk ke materi. Sebentar saya mau ngambil minum dulu ya. Yang masih belum mengisi absen, silahkan diisi absennya. Kita akan masuk ke materi interpretasi seismik refraksi. Kita punya 3 teknik ya, 4 sebetulnya. Jadi ada ITM atau intercept time ya, method. Jadi ITM itu ya adalah teknik yang standar ya. Kalian cari intercept perpotongan dengan sumbu Y, lalu kemiringan, lalu kalian bisa menentukan berapa kecepatan, berapa kedalaman gitu ya dari data seismik refraksi. Lalu kita juga punya metode Hagiwara. Metode Hagiwara. Pernah dengar di praktikum menggunakan metode Hagiwara ya? Iya, Bu. Nah, itu juga ada ya salah satu tekniknya ya yang akan kita pelajari sekarang. Plus minus itu adalah sebetulnya yang kita pelajari dari awal, itu adalah teknik plus minus gitu ya, yang paling simpel. Lalu kita akan belajar Hagiwara, kita lalu melanjutkan dengan metode plus minus atau Hegedus ya, itu berdasarkan wavefront. Tapi kita tidak akan belajar bagaimana cara menghitungnya, tapi prinsipnya itu kenapa bisa menggunakan persamaan tersebut gitu. Lalu terakhir kita punya metode JRM ya, atau Generalized Reciprocal Method gitu. Nah, metode Hagiwara ya. Metode Hagiwara, jadi dia berangkat dari ide bahwa sebetulnya di bawah permukaan itu lapisannya tidak lurus gitu ya, tidak lurus, tapi dia bisa berliku gitu ya, bisa naik, bisa kadang turun gitu ya. Yang kalau misalkan kalian atau misalkan yang melakukan akuisisi itu melakukan 2 kali penembakan ya di ujung-ujungnya gitu, lalu ada satu receiver yang diambil sebagai receiving point gitu ya, maka posisi di bawah permukaan itu bisa dihitung dengan geometri. Jadi di sini kita punya shot point pertama yaitu yang A gitu ya. Shot point A, shot point kedua ada B gitu ya. Kita punya receiving point di P gitu. P ini diafon gitu ya, penerima. Nah, gelombang seismik dia akan menjalar dari A menuju titik A aksen gitu ya. Lalu dia akan menjalar di batas lapisan antara lapisan pertama. Ini kita punya lapisan pertama ya. Ini kita punya lapisan kedua. Sehingga dia kecepatannya berbeda ya, ada V1, ada V2 gitu. Lalu dia akan terekam oleh P gitu ya, terekam oleh penerima di titik P. Gelombang yang berasal dari shot point kedua yang selanjutnya atau shot point yang B, dia juga akan mengalami hal yang sama. Dia akan menjalar sampai ke batas lapisan, lalu dia akan diteruskan gitu ya, sampai dia terekam ke titik P gitu. Nah, kalian perhatikan di sini kita punya sudut I ya, sudut I, di mana berdasarkan hukum Snell
sudut I itu adalah V1 dibagi V2 gitu. Lalu kita punya lintasan gelombang refraksi dari A menuju A aksen, menuju P double aksen ya, menuju P titik ini. A aksen di sini ya, sorry. Jadi dia menuju A double aksen. Shot point yang B, dia dari B ke B aksen, B double aksen, lalu ke P triple aksen ke sini, lalu dia menuju P. Titik P kalau kalian proyeksikan ke sini, dia menjadi P aksen, gitu ya. Nah, di sini kita punya titik A aksen dan juga B aksen yang sebetulnya dia tidak dilewati oleh gelombang seismik ya, gitu. Tapi kita tandai karena dia akan membantu perhitungan. Jadi A aksen itu adalah proyeksi tegak lurus dari A, gitu ya. Begitu juga dengan B aksen. Oke, lintasan gelombang dari A double aksen lalu ke P aksen gitu ya, kita bisa peroleh bahwa dari R ke P aksen gitu ya, dari R ke P aksen dibagi V1 itu akan sama dengan R ke P double aksen dibagi V2 sin I gitu ya. Lalu kita punya P aksen ke P double aksen dibagi V2 itu akan sama gitu. Jadi dari R ke P double aksen ya. Misal di sini saya punya R, dari R ke P double aksen dibagi V1 itu akan sama dengan dari R ke P double aksen dibagi V2 sin sudut kritis gitu. Nah, maka kita punya jarak dari P ke P double aksen dari sini ke sini gitu ya, dibagi V1 berarti yang ini ya, travel time ini itu sama dengan P ke R ya, dari P ke R dibagi V1 ditambah R ke P double aksen dibagi V1. Maka dari sini kita bisa memperoleh H ke P gitu ya, dikali cos I, HP ya, HP dikali cos I dibagi V2 ditambah P aksen ke P ke sini dibagi V2. Itu sama dengan P double aksen dibagi V1 gitu ya. Dari P ke P double aksen dibagi V1. Nah, jadi kita punya travel time ini. Nah, dengan cara yang sama kita bisa memperoleh travel time dari B ke B double aksen ya, itu sama dengan H ke B cos I dibagi V1 gitu. Ditambah B aksen ke B double aksen dari sini ke sini ya, dibagi V2 karena dia menjalar di lapisan kedua. Itu adalah travel time yang ini gitu ya. Jadi kita gunakan ini untuk memperoleh travel time di sini. Travel time di sini tadi kita peroleh dari segitiga ini ya, dari titik bantu R gitu, lalu kita punya P double aksen, kita punya P aksen. Nah, dengan cara yang sama juga ya, kita bisa menghitung travel time dari A ke P ya, dari T travel time dari B ke P ya, dari B ke P, lalu travel time dari A ke B. Kita lihat satu-satu ya. Travel time dari A ke P itu adalah A double aksen ke P double aksen lalu ke P gitu. Nah, jadi kita tinggal jumlahkan travel time dari sini ke sini, dari sini ke sini ditambah dari sini ke sini ya. Ini adalah travel time, jarak dibagi kecepatan, jarak dibagi kecepatan, jarak dibagi kecepatan. Lalu kita tinggal substitusi ya. A ke A double aksen dibagi V1, A ke A double aksen itu adalah HA dikali cos I gitu ya. Kalian tinggal gunakan trigonometri biasa saja. Lalu kita peroleh
travel time dari A ke P bentuknya seperti ini. Lalu dengan cara yang sama, kita bisa peroleh travel time dari B ke P, dari sini ke sini, ya, yang sama dengan persamaan ini. Nah, lalu perhatikan, untuk A ke B, jauh sekali ya, dari A ke B. Jadi, jarak yang ditempuh adalah dari A ke A double accent, dari A double accent ke B double accent, jadi dari sini ke sini langsung gitu ya, baru ke atas, gitu. Nah, yang harus kalian perhatikan, dari A double accent ke B double accent, ya, ini ada jaraknya, lalu tinggal dibagi dengan kecepatan lapisan kedua, karena dia menjalar di batas lapisan, gitu. Kalau ini ke sini dan ini ke sini, nggak masalah ya, itu diketahui, gitu. Nah, lalu kalau kita lakukan operasi matematis nih, dari semuanya, dari ketiga persamaan ini, kita akan memperoleh, kita sederhanakan dulu ya, kita akan memperoleh dua hubungan berikut. Jadi dari travel time A ke P gitu ya, ditambah travel time B ke P, kalau kita jumlahkan ini, maka kita akan peroleh bentuk 2 HP dikali cos I dibagi V1 ditambah TAB. Gitu ya, maka akan muncul TAB. Gitu. Lalu kalau misalkan TAP dan TBP itu kita jumlahkan, lalu kita kurangkan dengan travel time dari A ke B, maka kita akan bisa memperoleh berapa kedalaman dari P, gitu ya. Nah, kedalaman dari sini. Jadi, kita baru bisa menggunakan H ke P ketika kita sudah memperoleh V1 nih. Sudah memperoleh V1 gitu ya, persamaan ini. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Karena dua persamaan ini butuh V1 ya, sedangkan kita belum tahu V1-nya berapa, maka kita bisa definisikan T aksen AP, di mana T aksen AP itu adalah travel time dari A ke P, dari sini ke sini gitu ya, dikurangi ini TAP ditambah TBP dikurangi TAB dibagi 2. Kita definisikan itu gitu ya. Lalu kita substitusi persamaannya dari TAP gitu. Dan kita substitusi persamaan-persamaan yang sudah ada, maka kita peroleh T aksen AP itu sama dengan seperti ini gitu ya. Nah, T aksen AP itu sama dengan HA ya, kedalaman ini dikali cos I dibagi V1 ditambah A aksen P aksen dibagi V2 gitu. A aksen P aksen dari sini ke sini dibagi V2. Nah, jarak antara A aksen ke P aksen itu bisa kita hitung dengan integral ya. Kita hitung dengan integral 1 per cos omega dikali dx gitu. Nah, kalau kita asumsikan batas lapisan antara lapisan pertama dan lapisan kedua itu adalah horizontal, artinya lurus gitu ya. Jadi yang melengkung ini kita asumsikan dia sebagai garis lurus, maka kelengkungan atau omega itu bisa kita anggap 0. Kalau dia melengkung kayak gini, itu kan nggak bisa dianggap 0 ya. Kalau dia melengkung kayak gini, kelengkungannya, omeganya nggak bisa dianggap 0. Tapi kalau kita asumsikan dia lurus, maka omeganya bisa kita anggap 0, sehingga kosinus omega bisa kita anggap sebagai 1. Gitu ya. Maka A aksen P aksen itu akan berubah menjadi integral dx ya. Di mana integral dx itu adalah x. Oke, maka kita bisa masukkan ke persamaan ini. T aksen AP itu sama dengan
Ini bisa kita tulis lagi ya. Lalu aksen P aksennya bisa kita ganti dengan integral dx ya. Gitu. Ini sama dengan integral dx itu sama dengan x gitu ya. Nah, ini adalah persamaan T aksen AP. Kalau kita coba turunkan T aksen AP ini terhadap x, maka kita peroleh turunan dari T aksen AP terhadap x adalah 1/V2. Kenapa demikian? Karena ini merupakan konstanta ya. Konstanta kalau diturunkan habis, ini tinggal turunan x adalah 1 gitu ya. Berarti sisa 1/V2. Oke. Nah, dengan analogi yang sama, kita dapat menurunkan T aksen BP. Jadi dari sini ke sini. Kalau tadi kan dari A ke P gitu ya. Sekarang kita bisa lakukan hal yang sama dengan T BP gitu. Oke. Nah, untuk T aksen BP ya, ini bisa kita gunakan pada persamaan atau pada permukaan yang berundulasi. Tapi kalau misalkan T aksen BP-nya itu dia tidak berundulasi atau horizontal, persamaannya sama seperti tadi gitu ya. Ketika kita menganggap lapisan ini lurus gitu. Jadi komponen B aksen P-nya itu jadi X sama ya seperti tadi, maka kita punya perolehan persamaan seperti ini. Lalu kalau kita turunkan T aksen BP terhadap X, maka kita akan peroleh besaran yang sama, 1/V2. Nah, T aksen AP gitu dan juga turunannya, ketika X-nya sama dengan 0 ya, kita bisa memperoleh T aksen AP sama dengan tau AP. Oke. Ini suara saya masih kedengeran kan? Kalian masih ngikutin? Kedengaran, Bu. Kedengeran ya? Sebentar, saya mau minum dulu. Nah, persamaannya seperti ini. Mirip dengan persamaan plus minus ya. Cuma bedanya di H-nya nih. Mirip persamaannya dengan plus minus. Oke. Nah, jadi dengan menggunakan persamaan ini ya, maka kita bisa memperoleh TAP-nya berapa gitu ya. Contohnya di sini, kalau kalian punya data hasil picking seperti ini gitu ya, lalu kalian tentukan T aksen AP-nya dan juga T aksen BP-nya berapa gitu ya, yang sudah tadi kan ada persamaannya ya, TAP apa, TBP berapa gitu ya, T aksennya. Ini kita punya persamaan seperti ini. Ya. Kita juga punya T aksen AP yang awalnya persamaannya seperti ini. Oke. Nah, persamaan yang tadinya berundulasi, dia akan menjadi persamaan dengan permukaan horizontal. Persamaan yang tadinya berundulasi seperti ini, ada TAP ya, T dari A ke P kan, misalkan ini adalah dari nirnya gitu, sini undulasi kan nggak jelas gitu ya, bukan nggak jelas trennya maksudnya, jadi ada yang agak ke atas, ada yang agak ke bawah gitu. Kalau kita ubah dia ke T aksen AP, maka dia akan lurus seperti ini. Sama halnya dengan TBP. TBP kita tuliskan gitu ya, kita plot seperti ini, dia akan berundulasi nih, persamaannya masih berundulasi. Tapi kalau kita coba ubah atau ganti menjadi T aksen AP ya, di mana T aksen AP
ini trennya akan garis lurus nih. Dan juga T aksen BP, trennya garis lurus. Maka dia akan membentuk tren lurus seperti ini. Gitu. Tapi kalian harus hitung dulu, gitu ya. T aksen AP dari TAP, T aksen BP-nya berapa dari TBP dengan persamaan ini. Lalu setelah persamaan itu tercapai, maka kita punya bentuk T aksen, gitu ya, T aksen yang horizontal, gitu. Nah, ketika X-nya sama dengan 0, artinya ketika X-nya sama dengan 0 itu di sini, ya, maka kita bisa tahu T aksen AP sama dengan tau AP di sini. T aksen BP itu sama dengan di sini, gitu ya, pada saat X-nya 0. Oke. Nah, berdasarkan persamaan tersebut, maka kita juga bisa menghitung berapa kedalamannya ya. Kalau tadi kan kita sudah bisa menghitung 1/V2 dari T aksen AP dan T aksen BP ya. Lalu kita tinggal hitung kemiringannya, kita punya V1 dan kita punya V2. Gitu. Kita punya V2 seperti ini. Tinggal diambil kemiringannya berapa gitu ya. Nah, lalu untuk kedalamannya bagaimana? Kan kita tadi udah tahu kecepatannya ya. Kita udah tahu kecepatannya, tinggal kedalaman nih. Dari persamaan ini, TAP ditambah TBP dikurangi TAB dibagi 2 sama dengan seperti ini, maka kita bisa menghitung kedalaman titik P-nya ini, HP-nya itu. Sama dengan V1 dibagi 2 cos I dikali TAP ditambah TBP dikurangi TAB. Lalu kita masukin gitu ya, sehingga kita bisa memperoleh persamaan kedalaman yaitu V1 dibagi 2 cos I dikali TBP dikurangi T aksen BP gitu. Oke. Nah, awalnya percobaan Hagiwara ini dilakukan oleh Hagiwara untuk meneliti daerah gelincir pada Gunung Chausuyama di Jepang gitu ya. Jadi dia memperoleh persamaan HP kedalaman itu sama dengan V1 dibagi 2 cos I gitu ya. Lalu dikalikan TAP ditambah TBP dikurangi TAB. Oke. Nah, kalau kita substitusi TBP dikurangi TAB sama dengan T aksen AP ya, maka kita peroleh persamaan HP itu sama dengan seperti ini. Jadi persamaan kedalaman itu bisa menggunakan T aksen AP ataupun T aksen BP. Yang penting konsisten. Sehingga kita bisa menentukan berapa kecepatannya gitu ya, berapa kedalaman dari lapisan tersebut. Nah, ini contoh worksheet metode Hagiwara ya, yang mungkin kalian juga sudah familiar, udah praktikum kan ya? Mungkin kalian juga udah familiar. Ini tabel perhitungan yang memudahkan gitu. Sampai sini silahkan, ada yang mau bertanya? Jadi semuanya kalau Hagiwara berdasarkan geometri ya, berdasarkan geometri, trigonometri. Udah pada ngantuk? Kayaknya ngantuk ini. Di podcastin Bu Intan. Mana nerangin asal-muasal persamaan gitu ya. Asal pakai. Nah, jadi Hagiwara itu kelebihannya apa? Kalau misalkan kita ambil receiver point-nya atau penembakannya tidak terlalu jauh gitu ya, kita bisa menganggap atau kita bisa menentukan berapa kecepatan tanpa kita perlu khawatir gitu bagaimana kalau tren yang kita ambil itu nggak bagus gitu, karena dia diturunkan lebih dahulu dengan persamaan
TAP aksen dan TAB aksen gitu. Jadi kalian nggak nebak-nebak kalau di metode kayaknya trennya ini gitu ya. Nah, kalian tuh kan Hagiwara enggak, dia bikin ada 2 penembakan dari A dan dari B. Lalu kita punya 1 titik P di tengah gitu. Nah, diambil data itu lalu diluruskan gitu ya. Diluruskan. Nah, dari sana kalian bisa menentukan berapa kecepatan dan juga kedalaman. Itu. Ada yang mau bertanya dulu? Oke, mungkin untuk pendalaman materi ya, karena konsepnya sederhana gitu ya, tapi karena banyak jadi seperti ribet. Tapi kalau misalkan kalian baca kembali, sebetulnya itu tidak terlalu sulit gitu ya. Jadi silahkan dipahami dulu. Kalau misalkan di pertemuan ini kalian belum bisa bertanya, belum bingung gitu ya, karena harus dicerna baik-baik. Saya share materi ini gitu. Untuk minggu depan kita coba diskusi lagi. Kalau misalkan kalian ada yang mau bertanya, bisa ditanyakan gitu ya. Oke, karena ini sudah pukul 9.17, tinggal 3 menit lagi.